yang termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah kita. Di antara akidah ahli sunnah wal jamaah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adalah meyakini bahwasanya manusia yang paling mulia setelah Nabi SAW adalah para sahabat-sahabat Rasul. Sahabat-sahabat Nabi SAW yang mana kemuliaannya tidak diragukan lagi. Kemuliaannya tidak kemudian bisa kita debat-debat lagi. Hatinya begitu bersih seperti yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud di dalam satu hadis yang sahih. Innallaha nadhara fi qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati hamba-hambanya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul qulub. Maka kemudian Allah mendapatkan hati yang paling bagus dan paling bersih adalah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastafahu li nafsihi. Kemudian Allah memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabta'athahu bi risalatihi. Kemudian Allah utus sebagai rasul. Tsumma nadhara fi qulubil ibadi. Kemudian Allah melihat lagi di antara hamba-hambanya itu mana sih hati yang paling bersih? Ba'da qulubi Muhammadin, setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fawajada quluba ashabihi khairul qulubil ibad. Maka Allah kemudian mendapatkan hati yang paling bersih setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat ya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bazar dan juga Abu Nuaim di dalam Hilyatul Auliya. Kemudian Abdullah bin Umar juga mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mata." Barang siapa yang ingin mengambil satu sunnah, satu qudwah, maka berkudwalah kepada sahabat-sahabat Nabi yang telah mati. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mereka sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah anjuran jemaah dirahmati Allah dari para sahabatnya. Jadi barang siapa yang ingin mendapatkan qudwah, ingin kemudian mengambil sunnah, maka bersunnahlah berkudwalah kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kanu khairu hadhil ummah, karena mereka adalah orang-orang yang paling baik dari umat ini. Abarruha quluban, yang hatinya paling baik, paling bersih. Wa a'maquha ilman, yang ilmunya paling dalam. Wa aqalluha takallufan, dan mereka itu tidak kemudian takalluf, tidak banyak membebani begini harus begitu. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka kaum yang Allah pilih untuk menjadi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang berpikir, "Ustaz, bukankah sudah cukup kita ini berqudwah, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Padahal ayat telah menjelaskan bahwasanya kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Bukankah Allah telah berfirman, telah betul-betul ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, cinta atau contoh yang bagus, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi yang kemudian berharap Allah dan hari akhir. Betul. Akan tetapi mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dipisahkan dengan mencontoh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak bisa hanya menyontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak dalil, jamaah yang dirahmati Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, terlalu banyak dalil yang menyebutkan tentang kemuliaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang perlu kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an." Orang-orang muhajirin, orang-orang ansar yang telah awal-awal itu, kemudian yang orang-orang mengikuti mereka. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang bergegas yang di pertama-tama kali dari golongan muhajirin, dari golongan ansar, dan juga orang-orang yang mengikuti setelahnya dengan mengikuti yang benar, mengikutinya dengan cara benar. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah itu meridhai mereka. Allah itu sudah ridha dengan mereka. Wa radu'an, dan mereka pun rela dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah merekomendasi, Allah
tazkiyah. Allah mensifati bahwasanya para sahabat ini adalah orang-orang yang Allah ridhoi, orang-orang yang mulia yang Allah ridhoi. Dan siapa yang mengikuti? Jadi orang muhajirin, orang ansar diberikan kemuliaan oleh Allah bahwasanya Allah telah ridho pada mereka. Dan siapapun yang ikuti mereka dengan benar-benar mengikuti yang baik, maka yang mengikuti pun dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu ayat yang lain juga ya, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ya, laqad radhiyallahu, Allah betul-betul telah ridha ya, 'anil mu'minin, dari orang-orang mukmin. Yang mana ini? Ya, yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, yaitu sahabat-sahabat kamu wahai Muhammad yang telah membaiat kamu di bawah pohon. Alima ma fi qulubihim, yang telah diketahui di dalam hatinya. Apa yang ada di dalam hatinya? Keimanan yang kuat, hati yang bersih. Ini tazkiyah, pensucian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang sahih ya disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahu, tsumma alladziina yalunahu." Sebaik-baik generasi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah generasiku, sahabatku, tsumma alladziina yalunahu, tsumma alladziina yalunahu. Kemudian baru setelah sahabatku, dan setelah sahabatnya, kemudian setelahnya lagi. Dan ini tazkiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebaik-baik generasi adalah generasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan untuk mencontoh mereka. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian pegang erat sunnahku dan sunnah orang-orang setelahku, yaitu para sahabat-sahabatku dari kalangan khulafa'ur rasyidin. Setelahku, gigit sunnah mereka, gigit ajaran mereka dengan nawajid, dengan gigi geraham kalian. Kita diperintahkan. Ya. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah, saking mulianya sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini perlu kita catat dan perlu kita garis bawahi. Ya. Yang biasanya senang mencatat, di garis bawahi dengan 100 garis bawah tidak apa-apa. Saking mulianya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang kecil yang mereka lakukan, amalan yang sedikit mereka kerjakan, itu pahalanya, nilainya lebih besar daripada amalan besar yang dikerjakan oleh selain para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi lagi. Bahkan kemuliaan para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang kecil dan sedikit apabila dikerjakan oleh para sahabat Nabi, itu pahalanya, nilainya lebih besar daripada pahala-pahala amalan besar yang dilakukan oleh orang-orang selain sahabat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi." Jangan sekali-kali kalian mencela dan menghina sahabatku. Jangan kalian mencela dan menghina sahabatku. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku, kata Nabi. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, karena demi Allah yang jiwa Nabi Muhammad berada di dalam genggamannya. Lau anna ahadakum, kalau seandainya di antara kalian, anfaqa mithla Uhudin dhahaban, itu berinfak emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, itu pahalanya tidak bisa menyamai infaknya para sahabat meskipun hanya satu mud. Satu mud itu cuma satu genggaman. Wala nasifah, bahkan setengah genggamannya mereka. Bayangkan jamaah yang dirahmati Allah. Kalau seandainya ada di antara kita yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, yang panjangnya gunung Uhud itu 1 kilometer lebih. Bayangkan, emas itu, bukan kemudian batu. Diinfakkan semuanya, itu pahalanya tidak bisa menyamai pahala sahabat yang hanya infak 1 genggam atau setengah genggam. Itulah kemuliaan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi pertanyaan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang menyebabkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mulia di mata Allah Subhanahu Wa Taala, begitu agung dan begitu baik, begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sampai-sampai amalan yang kecil nilainya menjadi besar? Ini apa sebabnya?
Apa yang menjadikan itu bisa tercapai? Para ulama mengatakan, ada banyak sekali sifat-sifat sahabat yang menyebabkan para sahabat menjadi begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada beberapa sifat yang paling menonjol yang patut kita teladani, yang patut kita tiru, yang patut kita ikuti supaya kita semuanya bisa mendapatkan kemuliaan seperti kemuliaan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara para sahabat ini memiliki 4 atau 5 sifat yang sangat menonjol jamaah yang dirahmati Allah, yang kalau kita tiru, kalau kita teladani, kalau kita contoh, insya Allah kita akan menjadi manusia yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak bersama-sama. Ini untuk meneladani sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama jamaah dirahmati Allah, di antara sifat yang sangat menonjol yang ada pada diri para sahabat-sahabat Nabi yang menjadikan mereka itu begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kecintaan mereka yang begitu besar kepada Allah dan Rasul-Nya. Kecintaan mereka yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan bukti akan itu sungguh banyak. Di antaranya adalah peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah, jamaah yang dirahmati Allah, adalah peristiwa yang besar. Yang namanya hijrah demi Allah adalah sesuatu yang berat. Seseorang dituntut untuk meninggalkan sesuatu yang dia cintai, itu berat. Seseorang dituntut untuk meninggalkan kampung halamannya di mana dia dilahirkan, itu berat. Meninggalkan semua tanahnya, berat. Seseorang dituntut untuk meninggalkan semua harta bendanya, itu juga berat. Seorang dituntut untuk meninggalkan aktivitas-aktivitas yang biasa dia cintai, itu berat. Akan tetapi sahabat-sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan semua itu. Itu adalah bukti bahwasanya mereka itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bilal ibnu Rabah radhiyallahu anhu, ketika dia berada di Mekah, dia adalah seorang budak. Dia tidak memiliki apa-apa dan tidak mempunyai siapa-siapa. Sewaktu Bilal ini di Mekah, dia hanya disiksa oleh majikannya. Akan tetapi, ketika Bilal hijrah ke Madinah, dan Bilal ketika itu sakit keras, lisannya ternyata menyebut-nyebut rerumputan-rerumputan yang menjadi ciri khas kota Mekah. Artinya apa? Artinya Bilal itu kangen dengan kota Mekah. Bilal itu rindu dengan kota Mekah. Padahal jamaah yang dirahmati Allah, ketika Bilal itu di Mekah, Bilal hanya diazab, disiksa oleh majikannya. Ternyata dia ketika sakit di Madinah rindu dengan kota Mekah. Ini menunjukkan berat berpisah dengan kota halaman, berat berpisah dengan tempat yang dimana dia dilahirkan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Syuhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Romawi. Ketika beliau masuk kota Mekah dalam kondisi tidak memiliki apa-apa, miskin. Akhirnya dia menjadi pembisnis, berdagang di sana dan menjadi salah satu orang yang terkaya. Ketika hidayah menyapa hatinya, Islam masuk di dalam relung jiwanya, maka ada panggilan hijrah menuju ke Madinah. Dia pun hendak berhijrah. Ketika hendak melakukan hijrah, tiba-tiba orang-orang kafir Quraisy menghalangnya dan mengatakan, "Wahai Syuhaib, engkau datang ke kota Mekah dalam kondisi tidak memiliki apa-apa, miskin. Sedangkan engkau sekarang menjadi orang kaya, engkau ingin meninggalkan kota Mekah bersama seluruh harta engkau? Tidak mungkin kami izinkan. Kamu datang ke kota Mekah, kamu masuk ke kota Mekah dalam kondisi miskin, wahai Syuhaib. Terus engkau sekarang begitu saja ingin meninggalkannya. Kalau engkau ingin hijrah, kalau ingin pergi, ingin meninggalkan kota Mekah, hijrah ke Madinah, jangan kamu ambil 1% pun dari harta kamu." Apa jawaban Syuhaib? "Apakah engkau, wahai kaum kafir Quraisy, mengizinkan aku meninggalkan kota Mekah, hijrah ke Madinah bila aku berikan semua hartaku untuk engkau?"
Kalau aku berikan semua kekayaanku ini pada kalian, apakah kalian mengizinkan diriku untuk pergi hijrah ke Madinah? Jawabnya kafir Quraisy, tentu saja. Silakan kamu pergi ke sana, tapi harta kamu tinggalkan di sini. Maka Syuhaib Ar-Rumi mengatakan, ya, saya jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Semua hartaku silakan kamu ambil, dengan catatan kamu izinkan saya pergi ke Madinah. Saya tunjukkan tempat hartaku. Tapi dengan catatan, dengan syarat engkau biarkan saya pergi ke Madinah untuk hijrah. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ya, kecintaan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula cinta mereka kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dipungkiri lagi cinta mereka kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam begitu besar, jamaah yang dirahmati Allah. Cintanya sungguh luar biasa. Mana kalau kita baca sejarah-sejarah yang ada di dalam agama Islam. Jadi kalau Bapak Ibu kita semuanya membaca buku-buku sejarah agama Islam, kita akan jumpai ucapan-ucapan para sahabat, fidaka ya Rasulullah abi wa ummi, ya Rasulullah fidaka bi abi ummi, bi abi wa ummi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku jadikan bapakku, ibuku, keluargaku sebagai tebusan untuk Anda. Yang penting wahai Rasulullah, Anda selamat, bapakku, ibuku, jadi tebusannya enggak jadi masalah. Dan ini bukanlah ucapan-ucapan gombal yang keluar dari lisan-lisan orang yang dusta. Tapi ini adalah ucapan-ucapan ya, yang mengandung cinta dan dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan yang nyata, yang sesuai dengan realita. Tidak kemudian hanya gombalan belaka, tidak. Tapi dibuktikan dengan pernyataan dan juga ya perbuatan-perbuatan para sahabat yang benar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Belum beriman kalian semuanya kalau kalian belum mencintaiku lebih dari cinta kalian kepada orang tua kalian dan anak-anak kalian. Maka salah seorang sahabat yang bernama Khubayb ibnu Adi radhiyallahu anhu, ketika Khubayb, jamaah dirahmati Allah, ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika Khubayb ini ditangkap dan disiksa, hendak dibunuh, faja'alu yumathilunahum, maka mulailah orang-orang kafir Quraisy ini memutilasi tubuhnya Khubayb dalam kondisi masih hidup. Dalam kondisi masih hidup dimutilasi, jamaah dirahmati Allah. Siapa? Khubayb ibnu Adi radhiyallahu anhu. Kupingnya diputus, jarinya diputus, kakinya ditusuk, perutnya ditusuk. Kemudian orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Wahai Khubayb, atuhibbu anna Muhammadan makanak wa anta najan fi baitik?" Wahai Khubayb, apakah kamu senang? Apakah kamu rela Muhammad menjadi penggantimu di sini, kemudian engkau selamat duduk di rumah bersama anak istrimu? Apa jawaban Khubayb, jemaah yang dirahmati Allah? Coba dengarkan jawabannya Khubayb. Perhatikan dengan baik. Khubayb yang begitu cinta dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Wallahi, demi Allah, ma uhibbu anni baina ahli wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fil makani alladhi huwa fihi tashuku syauka." Demi Allah, saya tidak cinta, saya tidak tenang, saya tidak nyaman. Saya selamat duduk bersama anak istriku di rumah, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang di sana dia tertusuk kakinya dengan duri. Apalagi Nabi Muhammad menggantikan posisi saya yang kamu azab, yang kamu mutilasi seperti ini. Jangankan ya, Nabi Muhammad itu engkau iris-iris, engkau mutilasi, engkau cambuk. Beliau tertusuk durinya, tertusuk kakinya dengan duri, itu saya nggak rela, itu saya nggak senang, itu saya nggak nyaman. Kok kamu bilang ya Nabi Muhammad dijadikan pengganti saya? Maka Khubayb mengucapkan kalimat-kalimat itu terus-menerus sampai kemudian dia menghembuskan nafas yang terakhir. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara sifat yang sangat menonjol yang ada pada diri para sahabat yang perlu kita tiru.
supaya kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta kita yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul-Nya. Jadi sifat yang begitu menonjol pada sahabat yaitu mencintai Allah dan Rasul-Nya sampai nyawa pun mereka korbankan. Harta mereka korbankan untuk Allah dan Rasul-Nya. Bahkan seandainya dunia dan seisinya mereka miliki dan diminta untuk dibuat korban, dikorbankan untuk Allah dan Rasul-Nya, mereka akan berikan. Itu sifat yang pertama. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, sifat yang kedua yang menonjol pada diri para sahabat adalah sifat yang berangkat dari sifat yang pertama, yaitu al-istijabah as-sari'ah. Respon yang cepat. Mereka begitu cepat menyambut panggilan-panggilan Allah dan Rasul-Nya. Apabila datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, datang perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ada perintah Allah, ada perintah Nabi, itu mereka tidak panjang pikir. Mereka itu tidak berpikir lama-lama. Langsung mereka taati. Begitu juga sebaliknya, apabila datang larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ada datang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu tidak berpikir panjang untuk meninggalkannya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat yang sahih yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Yarhamullahu nisa'al muhajiratil awal." Allah mudah-mudahan merahmati perempuan-perempuan muhajirin yang pertama. Kenapa? Lamma anzalallah, ketika Allah menurunkan ayat, "Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin." Hendaknya wanita-wanita itu menutupi aurat-auratnya dengan kerudung-kerudung. Apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan mukmin ketika itu? Kata Aisyah, "Syaqqaqna murutahunna fakhtamarna biha." Maka perempuan-perempuan muhajirat ketika itu kemudian langsung pulang ketika mendengar ayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hendaknya wanita-wanita muslimah menutupi aurat-auratnya dengan kerudung-kerudung. Maka mereka pulang ke rumahnya dan mengambil korden-korden jendelanya, kemudian mereka menariknya, menyobeknya dan disulap menjadi kerudung-kerudung yang menutupi aurat mereka. Fakhtamarna biha. Begitu cepat mereka merespon perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sahih. Apakah perempuan-perempuan Mekah, perempuan Madinah ketika itu mengatakan, "Ya Allah, ya Rasul, kami belum siap"? Tidak. Apakah mereka mengucapkan, "Wahai Allah, wahai Rasul, Mekah Madinah panas"? Tidak. Tapi karena Allah dan Rasulnya sudah mengucapkan, sudah memerintahkan, maka mereka sami'na wa ata'na. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi seorang yang mengaku mukminah dan mukmin, tidak pantas bagi orang yang mengaku sebagai orang muslim dan muslimah, ketika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu perkara, satu putusan, kemudian mereka memilih-milih, kemudian mereka menunggu-nunggu. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka betul-betul dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh yang nyata. Naudzubillah min dzalik. Dalam riwayat yang lain jamaah yang dirahmati Allah, ya, yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik, ketika itu Anas bin Malik membantu Abu Talha menuangkan khamr. Khamr itu minuman haram, minuman memabukkan kayak bir, kayak whisky. Meminumkan karena ketika itu masih halal. Ya, orang-orang itu biasa minum khamr, masih halal. Anas bin Malik membantu Abu Talha menuangkan minuman-minuman khamr di gelas-gelas. Setelah itu dihidangkan. Setelah dihidangkan sudah ya siap untuk diteguk. Berada di tangannya Abu Talha, tiba-tiba di luar rumah ada orang-orang yang berteriak, "Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan khamr, telah mengharamkan khamr." Apa yang dilakukan Abu Talha? Nanggung, sudah ada di tangan, sebelumnya belum dilarang, langsung diminum aja. Tidak. Dia mengatakan, "Wahai Anas, ukhruj, wahai Anas, keluar dan tuangkan semua minuman-minuman khamr ini di jalan." Maka diambil semuanya.
Diambil semuanya dan dituangkan khamar-khamar itu di jalanan Madinah sampai kemudian ya dikatakan jalanan-jalanan kota Madinah ketika itu banjir dengan banjir khamar. Suratul istijabah, cepatnya mereka merespon perintah-perintah ya dari Allah dan Rasulnya. Kemudian di antara dalil yang lain ya yang betul-betul sahih juga pada saat perang para sahabat radhiyallahu anhum lapar. Kemudian juga mereka itu memang sudah sangat lapar. Akhirnya mereka menyembelih keledai, kemudian mengulitinya, kemudian mencucinya, kemudian memasaknya. Yang memang sebelumnya keledai ini dihalalkan dalam kondisi lapar, kemudian udah disiapin di dalam piring-piring mereka dalam kondisi jihad, siap untuk dimakan, perut mereka lapar. Tiba-tiba ada perintah, ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sekarang ini ya, keledai itu diharamkan. Kenapa nggak bilang tadi sebelum disembelih? Kenapa tidak kemudian menunggu dulu habis dimakan? Ya, menjaga perasaan sahabat yang ketika itu lapar. Tidak, karena memang itu waktu turunnya wahyu. Kemudian mereka dalam kondisi lapar, siap makan, diberitahu bahwasanya sekarang ini keledai haram. Enggak satu pun dari sahabat-sahabat itu kemudian yang mau makan. Subhanallah. Kalau seandainya kita semua sekarang seperti itu, begitu mendengar satu larangan, kita hentikan. Begitu mendengar satu sunnah, ya kemudian kita kerjakan. Maka kita akan mendapatkan kemuliaan seperti kemuliaannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat yang kedua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ya jamaah yang dirahmati Allah, dan itu betul-betul membuktikan kalau sahabat-sahabat Nabi itu cinta betul kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Kenapa? Karena bukti cinta kita kepada seseorang, cinta kita kepada Allah dan Rasul, ya kita mengikuti perintahnya, meninggalkan larangannya. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ya, dan ulama-ulama yang lain mengatakan laukana hubbuka shadiqan, kalau seandainya cintamu itu benar, cintamu itu pasti kepada Allah dan Rasulnya, la ata'tahu, pasti kamu mentaati mereka. Wa innal muhibbu liman yuhibbu muti'u, karena seorang yang mencintai kepada orang lain, dia pasti akan mentaati seorang yang dicintai. Tapi kalau kita ini hanya sekedar lip service, sekedar gombal aja, kita cinta, tapi ketika dimintai untuk meninggalkan sesuatu atau dimintai untuk melakukan sesuatu, maka ya banyak alasan. Ada 1001 alasan untuk kemudian tidak melakukannya. Kemudian jamaah dirahmati Allah, sifat yang ketiga yang sangat menonjol pada diri sahabat yang perlu kita teladani supaya kita bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan mereka yang begitu besar kepada kaum muslimin. Mereka cinta kepada kaum muslimin. Cintanya sangat besar jamaah dirahmati Allah. Sampai ya, turun ayat jamaah dirahmati Allah. Sampai Allah menurunkan ayat khusus yang memuji para sahabat tentang masalah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad yaitu para sahabat itu asyidda'u 'alal kuffar, keras, tegas kepada orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, saling mengasihi, saling mencintai, saling menyayangi satu di antara mereka. Ya. Bahkan kecintaan sesama sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai pada derajat yang mungkin kita katakan tidak masuk akal pada zaman saat ini. Karena kecintaan kepada mereka satu sama lain itu sampai derajat ithar. Apa itu ithar? Ithar itu mendahulukan orang lain ketimbang dirinya sendiri meskipun dirinya itu butuh. Ini yang susah. Jadi derajat cintanya para sahabat dengan kaum muslimin yang lainnya itu sampai pada derajat ithar. Mendahulukan orang lain ketimbang dirinya sendiri padahal dirinya itu sedang membutuhkannya. Dan ini tidak mengherankan jamaah yang dirahmati Allah.
Kenapa? Karena para sahabat adalah murid-murid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling cinta dengan manusia yang lainnya. Disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, ya, ada seorang wanita yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil membawa sepotong kain yang hendak dihadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia datang kepada Nabi dan diberikan kain ini yang dia tenun. Fa'akhadaha Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha falabisaha. Maka Nabi pun mengambil pakaian ini karena Nabi membutuhkan. Maka kemudian dipakai Nabi. Kemudian keluar dari rumahnya menuju Masjid Nabawi. Sampai Masjid Nabawi ada sahabat yang melihatnya. Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ma ahsana hadhihi." Wahai Rasulullah, betapa bagusnya pakaian ini. Faksuniha. Ya Rasulullah, pakaikan ini untuk saya ya Rasulullah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Qala na'am. Baik, saya berikan kepada engkau. Padahal belum beberapa menit, ya, belum 1 jam mungkin dipakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi memakainya karena butuh. Ternyata ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan seperti itu. Dan sahabat yang mengatakan seperti itu kemudian dicemooh sahabat yang lain. Kenapa kamu mengatakan begitu? Bukankah kamu mengetahui kalau Nabi itu diminta, dia memiliki, pasti dikasihkan. Padahal Nabi itu butuh baju itu. Kok kamu minta? Kata sahabat yang minta, iya, saya ingin meminta itu supaya saya mendapatkan berkah. Dan kalau saya meninggal nanti dijadikan kain kafan saya. Ada udhurnya juga. Dan diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi yang diajari Nabi langsung. Mereka itu betul-betul ithar, mendahulukan sahabat-sahabatnya daripada mereka sendiri meskipun mereka itu butuh. Makanya Allah kemudian menurunkan ayat dan memuji mereka, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqasukha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka itu betul-betul ithar, mendahulukan orang-orang lain daripada dirinya. Meskipun mereka itu butuh, wa may yuqasukha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan siapa yang Allah jaga dirinya dari sifat kikir, bakhil, faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Suatu hari ada sahabat yang menyembelih kambing. Kemudian kepalanya ini dihadiahkan kepada tetangganya, sahabatnya. Ternyata tetangga yang dihadiahi kepala ini kemudian berpikir, mungkin ada tetangga saya itu yang lebih membutuhkan. Akhirnya kepala ini diberikan kepada tetangganya. Tetangga kedua yang diberikan pun berpikir, tetangga sebelah sana lebih membutuhkan daripada saya. Padahal mereka juga membutuhkan, diberikan kepada tetangganya. Terus, begitu terus-terusan, sampai kepala ini balik lagi, menuju kepada orang yang menyembelih kambing. Subhanallah. Itu itharnya para sahabat jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Dan apakah kita sudah mencintai kaum muslimin seperti cintanya sahabat kepada sesama sahabat? Padahal ini adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita mencintai kaum muslimin, al-mu'minu, orang-orang mukmin. Kepada mukmin yang lain itu kalbunyan yashuddu ba'duha ba'dha. Orang mukmin sama orang mukmin yang lain seperti bangunan yang saling menguatkan. Kalau ada yang satu sakit, maka yang lain pun kemudian al-mu'min itu seperti kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Kalau satunya sakit, maka yang lainnya merasakan panas, demam. Kalau yang satunya gatal, tangan kanan gatal, tangan kiri nggak perlu kemudian diminta dulu, ditelepon dulu, di SMS dulu, wahai tangan kiri, tangan kanan gatal, tolonglah, tidak. Tapi tangan kanan sudah langsung respon, tahu kalau saudaranya yang kanan itu kemudian gatal, perlu digaruk, maka digaruk. Mukmin seperti itu. Kalau seandainya kaki yang kanan itu pincang, maka kaki kiri sudah siap untuk menopang. Wahai kaki kanan, istirahatlah kamu dulu. Jangan engkau pakai kemudian tubuh ini kamu jadikan beban. Tidak, tapi angkat kaki kanan. Saya sendiri yang akan menahannya. Insya Allah kuat, tapi jangan lama-lama. Begitulah kaum muslim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-mu'min itu seperti tubuh yang satu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, perlu kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada orang mukmin yang lainnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan cara. Dengan bagaimana? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afala adullukum? Apakah mau kamu saya beritahu? Ala syai'in, pada sesuatu. Idza fa'altum, kalau kalian lakukan, tahabbtum bainakum, kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afsus salam, tebarkan salam. Seringlah mengucapkan salam. Ketemu sama muslim salam. Mungkin saling menyapa. Afsus salam.
Kemudian tahadu, tahabu, saling memberikan hadiah, maka akan saling mencintai. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya karena waktunya mungkin sangat mepet, maka terakhir ya. Terakhir sifat yang keempat. Mungkin sebetulnya ada 5, kita bisa tambah kebiasaan sahabat, tapi karena sudah mau jam 9, kita kasih satu sifat lagi. Kemudian sifat yang selanjutnya yang sangat menonjol yang ada pada diri para sahabat radhiyallahu anhum yang menjadikan mereka sebagai orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ya ketika mereka itu terjatuh kepada kesalahan. Ketika mereka itu ya berada pada kesalahan, mereka itu kemudian langsung bangkit menuju kebenaran dan tidak gengsi untuk mengakuinya. Jadi tatkala para sahabat itu mereka kemudian terjatuh pada kesalahan, mereka segera kembali menuju kebenaran dan itu mereka akui tanpa mereka malu, tanpa mereka gengsi. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya, ketika Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu ketika sudah diangkat menjadi khalifah, beliau mengumpulkan semua rakyatnya. Kemudian beliau naik mimbar dan berkhutbah. Kemudian di dalam khutbahnya dia mengatakan, wahai rakyatku, mulai saat ini siapa di antara kalian yang ingin menikah maka maharnya tidak boleh lebih dari 400 dirham. Wahai sahabat-sahabatku, wahai rakyatku, mulai saat ini, kata Umar bin Khattab, siapa di antara kalian yang ingin menikah maka maharnya tidak boleh lebih dari 400 dirham. Jadi peraturan baru dari Amirul Mukminin. Mungkin Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat ada kebaikan, ada maslahat membatasi mahar. Kalau ingin menikah, ya maharnya nggak boleh lebih, wahai ibu-ibu, nggak boleh minta 500 dirham, paling banyak 400 dirham. Seperti itu inginnya Umar bin Khattab. Begitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu turun dari mimbar, langsung disambut oleh nenek-nenek tua. Kemudian nenek ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, berani-beraninya engkau membatasi sesuatu yang Allah sendiri tidak pernah membatasi. Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau berani membatasi mas kawin yang Allah sendiri itu tidak pernah membatasi? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak langsung kemudian mengatakan tangkap ini, penjarakan, tidak. Dia mengatakan, wahai nenek, atas dasar apa kamu mengucapkan seperti itu? Mana dalilnya kalau Allah itu tidak membatasi mas kawin? Maka seorang nenek ini mengatakan ada dalilnya. Di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudh minhunna syai'a wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin. Hei seorang laki-laki, jika seandainya kalian menceraikan istri kalian, kemudian ingin menikahi istri yang lain, sedangkan istri pertama yang kalian ceraikan sudah kalian berikan mahar berupa kintor. Apa itu kintor? Kintor itu adalah amwal qailah, harta yang banyak yang tidak ada batasannya. Fala ta'khudh minhu syai'a, maka janganlah kamu mengambil dari mas kawin itu sedikit pun. Wahai Umar bin Khattab, ini dalil bahwasanya Allah tidak membatasi. Tidak membatasi mas kawin. Kenapa? Karena Allah mengatakan dan kalian telah memberikan mas kawin berupa kintor. Kintor itu harta yang tidak ada batasannya. Maka Umar bin Khattab tidak gengsi meskipun dia menjadi khalifah, raja, pimpinan, presiden kaum muslimin. Umar bin Khattab kemudian kembali naik mimbar dan mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, astagfirullah, beristighfar. Kemudian dia mengucapkan, kullun nas afqahu min Umar. Semua manusia ternyata lebih pandai daripada Umar ibn Khattab. Tadi saya membatasi kalian di dalam memberikan mas kawin ketika menikah. Maka ketahuilah Allah tidak membatasi, maka tidak ada batasan. Subhanallah. Ya. Begitulah jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Sifat-sifat ya, para sahabat yang perlu kita tiru. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, tidak lain kita harus mencontoh para sahabat. Kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga mencontoh para sahabat. Karena sahabat ini adalah manusia yang paling mengerti, yang paling pintar terhadap dalil-dalil yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan keselamatan
itu tidak bisa kita ambil, tidak bisa kita raih, tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan mengikuti Nabi dan juga para sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sataftariqu hadhil ummah, umat ini akan pecah, ya menjadi berapa? Salah sab'ina firqatan, 73 golongan. Yang mana golongan ini kata Nabi? Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka illa wahida kecuali satu. Jadi yang selamat cuma satu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang satu itu yang seperti apa? Dengarkan jamaah yang dirahmati Allah. Perhatikan, yang satu ini adalah kata Nabi, mithlu ma ana alaihi wa ashabi. Seperti yang saya ini lo lakukan kata Nabi. Seperti mereka itu mencontoh saya dan para sahabatku. Jadi tidak cukup hanya mencontoh Nabi. Ya kita mencontoh Nabi, mengikuti Nabi dan juga lewat lisan-lisan juga para sahabat Nabi. Karena mereka adalah umat terbaik kata Nabi, khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Jadi tidak bisa kita kemudian mengambil Nabi dan kemudian mengkafir-kafirkan para sahabat. Kita mencela para sahabat, kita menghina para sahabat, gak boleh. Kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kemudian kita mengikuti, memuliakan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita semuanya, ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mencontoh sifat-sifat yang menonjol dari para sahabat. Yang pertama adalah kecintaan yang begitu besar kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah ya cepatnya mereka merespon perintah Allah Subhanahu wa taala, larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ada larangan, mereka langsung meninggalkan. Begitu ada perintah, mereka langsung kemudian kerjakan. Tidak sami'na wa asoina. Kami dengar dan kami maksiati tidak. Kemudian yang ketiga, mereka sangat-sangat cinta kepada sesama kaum muslimin dan keras dan tegas kepada orang-orang kafir. Yang keempat, jika mereka itu terjatuh di dalam satu kesalahan, mereka tidak gengsi untuk mengakuinya dan kemudian kembali ya menuju kebenaran yang memang sudah benar sesuai dengan dalilnya. Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya khususnya dan umumnya bagi teman-teman jamaah sekalian. Kalau ada kebenaran itu semuanya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan tidak lain itu karena saya sendiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Mukarram Al-Ustaz Ahmad Shabir SMA yang telah memberikan kajian mengenai meneladani sahabat baginda kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani dan juga mengimplementasikan keseharian kita terhadap watak dan sifat baginda sahabat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang telah ada di Zoom kami beberapa pertanyaan. Kami bacakan pertanyaannya. Ini adalah dari Ibu Purnama Dewi Basir yang menanyakan, Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon maaf, pertanyaan di luar tema. Dalam ajaran agama kita, bagaimana hukumnya mendoakan keburukan pada orang lain? Misalnya kata-kata semoga Allah mengadab segera dan lain-lain. Lalu pertanyaan kedua, apakah pernah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keburukan buat kaum yang lain? Ini adalah pertanyaan dari Ibu Purnama Dewi Basir. Lalu pertanyaan yang kedua dari Ibu Dia Heru, yaitu Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menyikapi ketidakadilan yang selalu terjadi pada diri kita? Karena sebagai manusia biasa, kita kadang merasa sedih serta kecewa. Apakah ada doa khusus supaya kita bisa lebih sabar dan ikhlas menerima setiap kekecewaan yang ada? Ini kebetulan baru ada 2 orang yang bertanya, Kiai. Silakan, Kiai. Ya. Jazakumullah khairan katsir atas pertanyaannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ajaran kita itu kita bisa mendoakan orang-orang yang memang menganiaya kita, mendolimi kita, termasuk orang-orang yang memerangi kita, musuh-musuh kita doakan. Kita doakan apa? Ya boleh kita doakan kebaikan, boleh juga kita doakan keburukan. Tergantung
kemudian derajat keburukan mereka yang saya ceritakan tadi, Khubayb ibnu Adi, yang disiksa dan dimutilasi dalam kondisi hidup-hidup. Itu dia kemudian berdoa. Dan doanya sangat ditakuti oleh orang-orang yang memutilasinya. Di antara doanya, Allahumma qtulhum badada, wa la tughadir minhum ahada. Ya Allah, bunuhlah semua orang yang menyiksaku ini. Wa la tughadir minhum ahada. Dan janganlah engkau meninggalkan satu pun di antara orang yang menyiksaku ini. Itu adalah doa buruk bagi orang-orang yang menyiksa, bagi orang-orang yang menganiaya orang lain. Dan itu dibolehkan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mendoakan orang-orang dengan keburukan, dengan kebinasaan. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta mengutus para sahabat-sahabat yang menghafalkan Al-Quran ke suatu tempat di mana tempat itu mengaku masuk Islam, supaya diajarkan ilmu agama, supaya diajarkan Al-Quran, diutus hufat-hufat yang terbaik, diutus ke sana. Ternyata dikhianati, kemudian dibunuhin hufat-hufat itu. Maka Nabi ketika itu melakukan kunut nazilah,